Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Nah, sesuai janji kita tadi pemirsa, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah komen di Instagram @hidupsehat. Nah, Dokter Selin, di belakang kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa nih. Ada dari Syafa Karimah, izin bertanya dok, apa langkah pertolongan pertama yang dianjurkan saat terkena luka akibat benda tumpul? Dan juga ada pertanyaan dari Razaan.740, Assalamualaikum dok, selamat pagi, mau tanya apa dampak luka dari benda tumpul kalau tidak segera diobati, kemudian apa dampak bagi kesehatannya dok? Lalu ada pertanyaan juga dari Salsa BLNB _, izin bertanya dok, apakah kalau luka karena benda tumpul ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ dalam meskipun kalau dilihat dari luar seperti luka ringan? Dan yang terakhir ini dari Hanum Sal S _, pagi dok, mau bertanya bagaimana kemungkinan luka dalam akibat benturan benda tumpul mempengaruhi fungsi organ ataupun jaringan di kemudian hari. Boleh Dokter Selin, monggo dijawab. Bagus-bagus ya pertanyaannya ya hari ini. Iya, dokter. Saya dengan senang untuk menjawab semuanya. Yang pertama, kita harus tahu dulu untuk kriteria dan klasifikasi secara general untuk luka akibat benda tumpul. Jadi yang pertama, apakah luka terbuka atau luka tertutup? Karena luka terbuka dan luka tertutup akan menjadi berbeda penanganannya. Yang pertama kita akan bahas untuk luka terbuka. Jika teman-teman mengalami luka terbuka, yang harus wajib pertama kali teman-teman lakukan adalah mencuci area luka tersebut dengan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Yang kedua, jika terjadi pendarahan aktif, lakukan bebat balut tekan pada area pendarahan aktif tersebut. Nah, yang ketiga, jangan lupa lakukan elevasi pada area yang mengalami pendarahan aktif tersebut, lebih tinggi dibanding dada. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua nih. Jika luka tersebut luka tertutup atau memar. Nah, tergantung, jika pada area sendi kita dapat melakukan prinsip 4, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Kita akan melakukan rest hingga 7 hingga 10 hari pasca injury. Yang kedua, lakukan kompres es, bukan hangat ya, ingat, es, selama 10 hingga 15 menit. Yang ketiga, lakukan compression dengan namanya elastic bandage. Dan yang terakhir adalah elevasi lebih tinggi dibanding dada. Nah, sebaliknya, teman-teman juga harus tahu kapan teman-teman mengalami injury vital. Injury vital terjadi pada organ seperti di bawah ini. Yang pertama adalah organ kepala, leher, dada, pinggul, serta pinggang. Oke dok. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, ada nggak sih tips pertolongan pertama mengalami luka akibat benda tumpul di situasi mendesak nih? Boleh dok, silakan. Nah, tadi sudah sempat kita bahas sedikit ya, jadi tergantung yang pertama, luka terbuka atau luka tertutup. Luka terbuka, teman-teman harus melakukan yang tadi, seperti bebat tekan pada area pendarahan aktif, ataupun mencuci dengan air mengalir, serta melakukan elevasi pada area yang terjadi pendarahan. Nah, sedangkan untuk luka tertutup, kita dapat melakukan rise selama area luka terdapat pada area sendi. Baik. Oke dok, dokter terima kasih banyak atas paparannya, kemudian juga tadi ada tipsnya, semoga bermanfaat ya bagi para pemirsa di rumah. Nah pemirsa, kita sudah menemani Anda selama 30 menit dan jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.